Hai guys, hari ini aku akan membahas seputar subconscious, atau lebih tepatnya bagaimana sih cara kita mempengaruhi orang lain melalui pikiran bawah sadar. Biasanya teknik ini banyak digunakan oleh sales, yang kebetulan aku adalah sales ya, dulu aku bekerja sebagai sales, dan banyak akhir-akhir ini juga teman-teman nanyain gimana sih cara sales dong, cara sales. Oke, aku akan share beberapa di sini. Atau buat teman lain yang mungkin aku nggak pakai buat sales, bisa mbak? Bisa dipakai buat apa saja ya, buat pasangan, berpasangan, buat apa saja. Tapi aku harus warning karena teknik ini sangat dahsyat. Sebenarnya aku agak mikir juga waktu aku bikin video ini, aku takutnya disalahgunakan. Jadi aku minta buat teman-teman untuk hanya menggunakan apa yang aku sampaikan di sini untuk hal-hal yang baik aja ya, jangan digunakan untuk yang negatif. Aku ngomongin dulu tentang apa itu pikiran sadar betul ya, atau conscious mind, dan apa bedanya sama bawah sadar ya. Jadi kalau conscious mind itu atau sadar betul itu kan adalah sebuah pikiran yang memiliki karakteristik atau sifat seperti orang dewasa, adult. Jadi tugas dia itu adalah untuk memfilter informasi atau gatekeeper. Nah, tugas dia itu juga untuk menjaga si pemilik badan ini, manusia ini, untuk tetap bisa hidup, survive, dan terarah ke arah mana, dan becoming, menjadi sesuatu. Pokoknya intinya itu. Sedangkan bawah sadar itu dia sebenarnya kayak anak kecil, tapi tenaganya itu gorila. Jadi kekuatannya sangat besar dibandingkan pikiran sadar betul itu tadi. Cuma masalahnya dia itu, yaitu tadi, tidak ngejudge. Dia kayak kamera ya, jadi kayak kameraku ini. Dia record everything, anything, di mana tempatnya trauma di sana, di mana tempatnya semua data, apa yang kita pelajari, apa yang semua plat nomor yang pernah kita lihat, pikiran bawah sadar itu simpan semua data-datanya. Semua orang di sekitarku, semua wajah, semuanya dia simpan. Begitu juga trauma, turun-temurun trauma juga disimpan di pikiran bawah sadar. Komunikasi yang kita dapatkan dari ilahi, dari guide-guide kita, mereka selalu membimbing kita, selalu memberikan kita arahan, selalu ngasih kode-kode tertentu dan lain-lain, itu tersimpan di bawah sadar. Nah, kenapa 4 teknik ini kemungkinan berbahaya? Itu karena kita langsung komunikasi ke pikiran bawah sadar. Itu artinya kita bypass si pikiran sadar betul itu. Itu artinya kita bisa memasukkan pesan atau ide atau sesuatu langsung ke pikiran bawah sadar seseorang. Nah, kalau dipakai untuk hal yang positif itu bagus, tapi kalau dipakai untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu yang tidak bagus. Sebenarnya kita melakukan secara natural ya. Dia kan bisa bekerja melalui mata, melalui hidung, melalui telinga. Jadi gini, kalau misalnya dari hidung itu, semua wanita itu kalau kita lagi masa subur, kita akan menghasilkan sebuah hormon yang menciptakan sebuah bau. Mungkin orang lain nggak akan mencium baunya, tapi laki-laki itu sudah otomatis akan dapat radarnya bahwa si A, si B itu lagi subur, dan otomatis dia akan tertarik. Nah, bau itu adalah namanya feromon. Jadi teknik yang pertama itu adalah 3S atau sight, penglihatan, sound, pendengaran, smell. Jadi contohnya kalau di sini nih, misalnya kayak ada pasar malam atau keramaian lah ya, yang banyak orang datang, festival-festival tertentu, mereka akan taruh di oven itu sesuatu yang berbau seperti vanila, tapi itu bukan cookie ya, jadi cuma essential oil aja ditetesin terus dibakar, atau kayu manis. Nah, hal ini akan mengundang bau yang kayaknya enak banget, padahal yang di dalam oven itu bukan cookie yang dibakar itu, tapi sesuatu hal yang lain. Intinya baunya itu mengundang orang untuk belanja. Nah, untuk sight itu contohnya kalau kita lihat mobil, kalau diperhatikan itu seperti wajah orang kan, matanya, terus ada yang tersenyum, ada yang lucu, pokoknya semuanya kayak wajah. Nah, karena apa? Kita manusia itu lebih suka melihat wajah, melihat ekspresi seseorang. Kalau misalnya mobil mewah, itu wajahnya itu lebih ke arah kayak marah atau garang atau jutek kayak gitu. Karena memang orang-orang kaya itu kan ada keinginan untuk dilihat sebagai seperti itu ya, lebih berwibawa, disegani. Jadi kita kan selalu berpikir bahwa untuk bisa disegani dan dihargai itu kita harus garang, harus galak. Mobil-mobil mewah itu biasanya wajahnya wajah galak-galak. Nah, terus kalau sound ini kebetulan dipakai waktu aku bekerja sebagai sales dulu, bosku itu selalu setel musiknya itu aja. Padahal kita karyawannya itu suka bosen ya, karena tiap hari lagu
lagunya sama selama aku kerja di sana bertahun-tahun, lama-lama enak juga kan. Nah, tapi kalau kita ganti dia pasti akan marah. Nah, jadi ternyata lagunya itu akan menyebabkan orang ingin membeli. Karena aku jualannya waktu itu adalah seputar liburan, holiday, jadi lagunya arah-arahnya ke sana. Teknik kedua itu adalah menggunakan framing atau reframing, itu kan menyusun ya. Yang disusun itu adalah kalimat atau kata-kata dengan pengertian bahwa kita semua itu memiliki cognitive bias. Cognitive bias itu adalah cara berpikir yang salah secara natural, secara otomatis. Yang aku maksudkan di sini itu adalah gini. Bagaimana cara kita membuat kalimat yang akan menghasilkan sebuah hasil yang berbeda. Ini contoh ya. A, gue pinjemin duit dong buat bayar kos-kosan nih, soalnya aku belum ada uang, cuma aku suka banget sama tempatku ini, aku sayang banget sama tempat itu ini, jadi aku nggak mau pindah, aku pengen tetap berada di sini. Nah, yang kedua, pinjemin gue duit dong, kalau nggak dipinjemin, wah bahaya nih, gue bakalan ditendang dari tempat kos-kosanku dan aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku bener-bener butuh duit. Nah, dari dua kalimat tersebut, yes, Daddy? Sorry to bother you. It's almost 6 o'clock, and you know how the time flies. I don't know how far you got to go now, but... Nah, jadi dari dua kalimat tersebut, semua orang akan membantu si A, tetapi tidak akan membantu si B. Karena semua orang akan mengasosiasikan kalimat negatif dengan sesuatu yang beresiko. Hai guys, aku mau promosi sebentar seputar hoodie ini. Sebenarnya sudah banyak dari teman-teman yang membeli dan komentarnya tuh rata-rata bahannya halus, rasanya adem, rasanya hangat, rasanya nyaman, bahannya high quality dan lain-lain. Nah, intinya baju ini teman-teman bisa miliki sekaligus kalian support aku. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita menggunakan baju dengan simbol-simbol tertentu atau mantra-mantra tertentu, itu artinya kita menginfuse body kita atau badan kita dengan hal tersebut. Nah, mantra yang aku gunakan itu di sini adalah I love you, unconditional love atau cinta tanpa syarat. Kemudian thank you yang artinya kita akan grateful atau bersyukur. Itu kan frekuensinya 540 dan harganya murah sekali, 369. Nah, yang nomor 2 itu adalah mirroring. Mirroring itu kan meniru-niru. Nah, menirunya itu jangan buru-buru juga. Terus yang kita tiru apanya? Body language, tone, and mood. Nah, body language itu kan bahasa tubuh. Jadi kalau orangnya itu semangat, ya kita ikutan semangat gitu kan. Jadi kita kadang kalau misalnya dianya itu semangat, happy, kitanya yang gitu, itu nggak bakalan deal karena kita nggak sefrekuensi sama dia kan. Jadi kita ikutin body language-nya, tone-nya, cara dia berbicara bagaimana, apakah dia up atau high atau low atau lemes atau bagaimana. Terus mood-nya juga kita ikutin. Nah, sebenarnya banyak sekali yang harus dipelajari buat teman-teman yang memang belajar sales itu, kayak body language itu penting banget ya. Seperti misalnya kalau seseorang menyilangkan tangannya, kalau ibu-ibu biasanya dia meluk tasnya itu artinya dia belum percaya sama dirimu, darling. Misalnya dia silang kakinya itu juga berarti dia belum percaya sama dirimu. Jadi kamu harus melakukan warm up ya atau pemanasan sampai dia merasa nyaman baru kita bisa jualan. Kalau belum nyaman jangan dijual. Nah, untuk mirroring ini jangan dilakukan terlalu kelihatan. Jadi takes time. Jangan langsung dia begini kita gitu. Dia begini, jangan ya. Jadi perlahan-lahan ada transisinya. Nah, yang terakhir itu adalah timing is everything. Jadi semua orang kalau sudah capek mentalnya atau badannya, mereka akan memiliki kecenderungan untuk nurut atau ya mau aja disuruh apa aja hayu, pokoknya jadi kayak gitu kan ya. Jadi kambing. Itulah kenapa misalnya kalau teman-teman perhatikan apa yang terjadi, kita juga diperlakukan seperti itu loh sama yang pintar-pintar itu atau the metric. Mereka kan membuat kita lelah mental ya dengan cara menakut-nakutin kan nonstop ya. Di berita itu kan selalu begini begitu, selalu ada aja drama, ada aja sesuatu yang bikin energi kita habis. Nah, karena apa? Karena kalau kita sudah capek terus udah ya mentalnya lelah, kita nurut aja pasti. Ya udahlah, disuruh ini ya iya deh, oh disuruh jus lagi iya deh, disuruh ini iya deh, nurut aja kan, karena kita tidak memiliki energi. So anyway guys, gunakanlah dengan bijaksana kalau bisa untuk sesuatu yang benefit ya untuk semua orang, win-win solution. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.